sakit hati, anak di Kota Medan bunuh ibu kandungnya. Pemprov Sumut akan bangun hunian sementara bagi korban banjir. Bukit Gundaling jadi favorit wisatawan. Assalamualaikum, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Risa Rizkyanti, inilah Kompas Pagi selengkapnya dari Kompas TV, independen terpercaya. Kasus anak bunuh ibu di Kota Medan, Sumatera Utara mendapat titik terang. Kasus ini dilatar belakangi amarah dan sakit hati usai game online anak dihapus oleh ibunya. Dalam konferensi pers yang dilakukan Kapolrestabes Medan diungkapkan pelaku anak yang masih berusia 12 tahun memendam amarah kepada ibunya akibat aksi kekerasan yang dilakukan kepada kakak dan ayahnya. Selain itu, pelaku anak sakit hati karena game online dihapus oleh korban. Juga pelaku anak juga kerap menonton tayangan yang memuat aksi kekerasan. Ada keterangan 37 saksi dan ahli yang diperiksa dalam kasus ini. Saksi warga mengatakan hubungan keluarga korban tidak harmonis dan juga jarang bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Beberapa barang bukti diamankan, diantaranya 2 pisau dan pakaian yang digunakan saat peristiwa itu terjadi. Dari pemeriksaan psikologis yang dilakukan, tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan yang dialami oleh pelaku anak. Pelaku anak sendiri sudah mendapat pendampingan dari pihak terkait. Adapun pasal yang diterapkan dalam kasus ini adalah tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pada season kills others menggunakan pisau. Dan menonton serial anime DC pada saat adegan pembunuhan menggunakan pisau. Emir Syapurba, Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kesalahpahaman antara warga desa Singkuang yang berujung kericuhan hingga menyebabkan terbakarnya Mapolsek Muara Batang Gadis di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara berujung panjang. Kapolsek serta 3 jajarannya dicopot. Pasca terbakarnya Mapolsek Muara Batang Gadis Mandailing, Natal, Sumatera Utara Sabtu lalu, Kapolsek berinisial A berikut 3 personel yang tengah melakukan penjagaan pada peristiwa kebakaran Mapolsek dicopot dari jabatannya. Kebakaran diduga karena kesalahpahaman antara warga desa Singkuang yang berujung pada kericuhan yang menyebabkan kantor Mapolsek Muara Batang Gadis terbakar. Selain melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku yang diduga sebagai provokator, polisi juga melakukan evaluasi internal secara menyeluruh yang berakhir pencopotan Kapolsek. Pencopotan dilakukan guna mempermudah proses hukum yang tengah berjalan. Kapolres Mandailing Natal Ari Sofandi Paloh menyebut pencopotan Kapolsek dan 3 jajarannya ini merupakan evaluasi internal Polri guna menelusuri seluruh rangkaian peristiwa secara menyeluruh dalam proses hukum yang tengah berjalan. Ibtu A langsung dilakukan pencopotan demi terangnya suatu perkara untuk dimintai keterangan langsung terhadap kejadian yang terjadi. Yang kedua terhadap piket malam itu, ya. Ada 3 personil, semuanya dilakukan pendalaman dan saat ini untuk sementara mulai dari Kapolsek dan personil dilakukan penggantian sementara. Selain mencopot Kapolsek dan 3 jajarannya, petugas juga telah mengamankan 5 orang yang diduga sebagai provokator, yakni R, K, W, DP, dan RTW. 3 diantaranya positif menggunakan narkoba. Kesalahpahaman antara warga dan petugas terjadi setelah seorang pelaku narkoba yang ditangkap warga yang kemudian diserahkan ke Mapolsek diduga kabur yang akhirnya berujung terjadinya aksi anarkis. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara.
Penggerebekan sarang narkoba di bantaran rel kereta api di kawasan Tembung mendapatkan perlawanan dari warga. Polisi dilempari batu dan sepeda motor seorang petugas dibakar saat menangkap pengedar narkoba. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan langsung melepaskan tembakan peringatan usai melihat target operasi berupaya kabur setelah mengetahui kedatangan petugas. Namun saat pelaku sudah berhasil diringkus, sejumlah orang berupaya membebaskan pelaku dengan melempari petugas menggunakan batu. Sejumlah orang bahkan membakar satu unit sepeda motor milik petugas. Usai berhasil membekuk seorang pengedar berikut barang bukti narkoba, petugas kembali lagi ke lokasi penggerebekan untuk menangkap sejumlah orang pelaku penyerangan ke petugas. 4 warga diringkus yang diduga melakukan aksi pelemparan dan pembakaran sepeda motor petugas diamankan. Oknum masyarakat, para pelaku tersebut berani melawan petugas, berani melempari petugas, berani menyerang, menyekap, bahkan merampas barang bukti sudah diamankan dan bahkan memaksa lepas tersangka yang sudah ditangkap. Ada 4 tersangka yang sudah kita tangkap, mereka yang menyerang petugas tersebut. 4 pelaku yang menyerang petugas kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari penyerangan petugas hingga pengerusakan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sengketa harta Gonogini berujung maut terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Seorang pria tewas di tangan abang ipar diduga karena sengketa pembagian harta Gonogini. Personel Polsek Padang Tualang akhirnya bisa menenangkan massa yang hendak mengeroyok pembunuh mantan adik ipar di Desa Buluh Telang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Berdasarkan penyelidikan sementara polisi, pelaku diduga membunuh mantan adik ipar karena dipicu ketidakadilan pembagian harta Gonogini antara tersangka dengan mantan istrinya. Selain menangkap pelaku, polisi menyita senjata tajam hingga 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Tersangka memang sudah 3 bulan ini sudah komplain, kemudian mengancam karena merasa waktu perpisahan atau perceraian mereka ada ketidakadilan saat pembagian harta Gonogini. Sehingga tersangka AS ini mendatangi rumah dari mantan istrinya, yaitu PR, untuk membahas tentang hal itu dengan membawa sajam, yakni kampak, kemudian parang, dan juga egrek. Tim Liputan Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Kementerian Kehutanan bersama KBRI Bangkok berhasil memulangkan 4 individu orang utan korban perdagangan ilegal satwa liar dari Thailand ke Indonesia. Saat ini ke-4 orang utan tengah berada di pusat rehabilitasi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Serah terima resmi dilakukan oleh pemerintah Thailand kepada pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI Bangkok pada 23 Desember 2025 di Bandara Internasional Suparnabhumi, Bangkok. Ke-4 individu orangutan tersebut merupakan korban perdagangan ilegal satwa liar yang berhasil digagalkan oleh pihak berwenang di Thailand pada bulan Januari dan bulan Mei 2025. Pada saat penyitaan, umur ke-4-nya diperkirakan masih kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya, orangutan tersebut ditetapkan oleh Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation Thailand sebagai barang bukti penyelundupan satwa liar. Berdasarkan identifikasi fisik dan tes DNA, 4 orang utan tersebut terdiri atas 3 orang utan Sumatera, 2 jantan dan 1 betina, serta 1 orang utan dari Tapanuli yang berkelamin betina. Setibanya di Indonesia, 4 satwa yang dilindungi itu melanjutkan perjalanan ke pusat rehabilitasi di Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Perjalanan dilakukan menggunakan mobil dan juga sampan saat melewati sungai. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, mengatakan seluruh orangutan dinyatakan sehat dan stabil, serta akan menjalani proses rehabilitasi dan asesmen lanjutan sebelum dilepas liarkan kembali ke habitat alami. Nanti satwanya orangutan ini akan diobservasi dulu, diperiksa kesehatan oleh tim dokter yang ada di SRA ini. Kita karantina sekitar
14 hari mungkin ya dok ya, 14 hari baru nanti kita pindahkan ke kandang karantina dan dia akan memulai proses rehabilitasi sampai asesmen lagi, baru kemudian nanti ke kandang sosialisasi di mana dia bisa bersosialisasi dengan yang lain, tapi juga di sela-sela itu tetap ada program sekolah hutan, forest school dan lain-lain untuk mengasah lagi instingnya di alam liar. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mencegah perdagangan ilegal satwa liar melalui kerjasama lintas lembaga negara dan penegak hukum. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Pemprov Sumut akan bangun hunian sementara bagi korban banjir. Saksikan usai jeda. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini tengah mencari lokasi untuk pembangunan hunian sementara untuk warga terdampak banjir Sumatera beberapa waktu lalu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan pihaknya sedang melakukan survei lokasi yang ideal untuk pembangunan hunian sementara yang nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai lokasi hunian tetap sehingga tidak perlu memindahkan warga lagi. Dana pembangunan Huntara diperoleh dari APBN untuk jumlahnya masih dalam pendataan pemerintah kabupaten kota yang terdampak. Selain permukiman warga, lebih dari 40.000 hektar lahan pertanian rusak di Sumatera Utara akibat bencana hidrometeorologi ini. Gubernur Sumatera Utara menegaskan perbaikan penggantian lahan pertanian akan ditanggung oleh negara. Penyediaan bibit hingga alat dan mesin pertanian nantinya akan ditanggung oleh negara. Pak Menteri Pertanian sudah menyampaikan untuk area pertanian terdampak ini akan ditanggung oleh negara, baik yang gagal panen ataupun yang area lahannya tertimbun, karena kemarin saya sudah sampaikan ya. Nah ini nanti pemerintah pusat, Pak Menteri menyampaikan ini akan dibuat pengolahannya seperti cetak sawah baru, karena tadi timbunannya sudah di atas 2 meter. Akan dibuat penanganannya seperti cetak sawah baru. Cetak sawah baru itu apa saja? Pertama dari penganggarannya, pastinya dari bibitnya, habis dari alat simpannya. Lokasi dan total jumlah huntara dan luas lahan pertanian masih dalam proses pendataan. Semester pertama tahun 2026 ditargetkan akan selesai. Rogana Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Untuk mengatasi krisis air bersih pasca bencana banjir dan longsor di Aceh, Satuan Tugas Universitas Syekh Kuala mengerahkan tim membantu membersihkan sumur warga dari endapan lumpur serta membangun sumur bor di 4 lokasi terdampak banjir di Aceh. Pasca banjir dan longsor di Aceh, salah satu kebutuhan mendesak yang sangat dibutuhkan warga adalah air bersih. Sudah sebulan pasca bencana, warga masih kesulitan mendapatkan air bersih, baik untuk membersihkan rumah maupun pemakaian rumah tangga. Untuk merespon hal itu, Satuan Tugas Universitas Syekh Kuala Senyar membantu membersihkan 477 sumur dari sisa endapan lumpur, 284 sumur di Pidijaya, dan 193 sumur di Biren. Sementara itu, Satgas Universitas Syekh Kuala Senyar juga membangun sumur bor di 4 titik lokasi terdampak seperti Pidijaya dan Biren. Ya, kita menyadari karena juga terjadinya banjir dan tanah longsor dan lumpur seperti ini menutup sumber-sumber air ya, termasuk sumur ya, dan juga mungkin di sungai sendiri tidak bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi ketersediaan air bersih menjadi kendala utama. Jadi beberapa langkah kita lakukan. Pertama, sumur yang sudah tertutup lumpur tadi kita kuras ya, kita bersihkan sehingga dengan adanya bantuan air bersih maupun pembersihan sumur, warga bisa kembali ke rumah untuk membersihkan perabotan dari sisa-sisa lumpur banjir serta bisa kembali beraktivitas. Rencananya tim ini juga akan membantu menormalisasi daerah aliran sungai, bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait. Tim Liputan Kompas TV, Banda Aceh.
Warga desa Kalasegi, Takengon, Aceh Tengah beramai-ramai mendatangi pos medis yang digelar relawan kesehatan. 1 bulan pasca bencana, warga banyak diserang berbagai penyakit. 1 bulan pasca bencana, warga desa Kalasegi, Kecamatan Bintang, Takengon, Aceh Tengah mulai diserang penyakit. Mulai anak-anak hingga orang tua mendatangi pos medis yang disiapkan relawan Dompet Duafa. Saat pos dibuka, warga langsung memadati pos medis. Warga merupakan korban terdampak longsor dan banjir bandang yang cukup parah di Takengon. Jalan mereka terputus dan rusak parah. Bahkan rumah mereka tertimbun kayu dan lumpur. Warga di lokasi mengatakan mereka sangat senang dengan adanya pos medis karena dapat memudahkan mereka untuk mendapatkan obat saat warga diserang berbagai penyakit. Banyaklah penyakit ini dah. Adanya posko ini gimana menurut Ibu? Ya, mudah lah. Enaknya kan. Kalau nggak ada posko ini, mana kami nih? Sementara tim medis Dr. Rifa mengatakan rata-rata penyakit yang dialami warga adalah infeksi saluran pernapasan atas dan hipertensi. Jadi rata-rata untuk warga yang di Kalasegi ya, rata-rata di sini mereka sakitnya ISPA namanya, infeksi infeksi pernapasan atas. Nah itu biasanya dia demam, kemudian batuk dan pilek. Nah biasanya untuk yang umur dari 40 ke atas, mereka kita dapatin tensinya pada tinggi-tinggi. Jadi kita di sini ada obat amlodipin yang 5 ml dan ada yang 10 ml. Bahri Nasri, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Jembatan Bailey Kutablang yang menghubungkan jalur nasional Banda Aceh dan Kota Medan telah rampung dikerjakan. Jembatan ini sudah dapat difungsikan sejak pekan lalu. Pasca rampungnya salah satu jembatan vital yang menghubungkan jalur nasional Banda Aceh Medan ini, kendaraan sudah dapat melintas, membuat arus lalu lintas di jalur nasional itu kembali berjalan normal. Aktivitas warga pun kembali normal, terutama untuk distribusi logistik dan perekonomian warga. Jembatan darurat ini dibangun oleh TNI dan pemerintah melalui PUPR, Adikarya, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sebagai pengganti jembatan yang sebelumnya mengalami kerusakan berat dan terputus karena banjir bandang dan longsor pada 26 November lalu. Jembatan ini menjadi koridor utama dan vital untuk arus transportasi dan aktivitas perekonomian warga. Jadi untuk pembangunan jembatan Kutablang ini kerjasama antara TNI dengan Kementerian PU juga dengan instansi lainnya. Kita bekerja secara sinergi bersama-sama sehingga pada akhirnya untuk pembangunan jembatan Kutablang ini bisa kita selesaikan, termasuk juga nanti dengan beberapa jembatan berikutnya ya, kita laksanakan secara sinergi. Masyarakat pun menyambut gembira atas rampungnya jembatan Bailey Kutablang ini. Mereka sudah bisa beraktivitas normal kembali, terutama mobilitas kendaraan dan aktivitas ekonomi yang menggunakan jembatan ini untuk kegiatan sehari-hari. Sebagai masyarakat, alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah menyelesaikan jembatan ini tepat pada waktunya sehingga jembatan ini dapat kami gunakan untuk beraktivitas seperti semula. Kita harapkan dengan ada terhubung jembatan ini kedepannya mobilitas dan juga pergerakan masyarakat dalam Warga berharap jembatan Bailey ini menjadi solusi terutama bagi warga Biren, Aceh Utara, Lok Sumawe dan sekitarnya agar kembali beraktivitas normal pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi akhir November lalu. Mustajab, Kompas TV, Biren, Aceh. Komunitas Kreatif Stasiun gelar donasi for Aceh pasca bencana. Gerakan bertajuk Di Mata Kamera ini mengumpulkan donasi bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh Tengah. Tanpa pernah menyangka ia belajar membunuh dari kelalaian manusia. Lalu ditenggelamkan. Puluhan seniman dari berbagai kalangan muda menggelar donasi for Aceh pasca bencana Di Mata Kamera. Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka mengumpulkan donasi dengan penampilan seni rupa, musik, dan puisi. Donasi yang digelar di sebuah kafe di Medan ini dimulai dengan dialog membahas dampak bencana.
Kemudian dilanjutkan dengan sejumlah penampilan dan penjualan karya seni lukis. Penampilan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam upaya kemanusiaan. Menurut Agung, salah seorang seniman, hasil donasi dan penjualan karya seni akan didonasikan seluruhnya untuk masyarakat terdampak bencana. Karya-karya seni ini tidak hanya menampilkan keindahan dan kreativitas, tetapi juga menjadi simbol kepedulian dan solidaritas masyarakat. Dan kerja-kerja kawan ini adalah kerja kolektif yang sama sekali kita memang niatnya membantu, dan bagaimana hasil donasinya itu dicapai untuk apa, untuk kepada kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang membutuhkan di Aceh Tengah. Nah, kebetulan di tempat yang acara kita ini ada lukisan dari Perupa, yang mana itu lukisan itu istilahnya kita lelang, dan hasil penjualan dari lukisan nanti itu akan disumbangkan kepada. Komunitas MK berharap acara ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus mendukung upaya kemanusiaan dan kepedulian sosial, serta menjadi contoh bagi komunitas lain untuk melakukan hal yang sama. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, warga korban banjir di Desa Lubuk Sidup, Aceh Tamiang masih hidup di tengah puing bangunan rumahnya. Bagi warga, bantuan tidak hanya sekedar memenuhi tangan, namun bukti mereka tidak sendirian. Sejumlah relawan menempuh jalur sulit di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekrak, Aceh Tamiang untuk menyalurkan bantuan. Desa di pinggiran sungai ini menjadi salah satu wilayah terdampak parah saat banjir bandang. Bantuan disalurkan di 2 titik oleh komunitas fotografer senusantara, Posko 1 dan Posko 2. Dari total donasi sebesar Rp12.300.000 diwujudkan dalam berbagai kebutuhan anak dan keluarga terdampak. Ratusan hampers jajan anak-anak, paket buku gambar dan krayon, perlengkapan kebersihan, air mineral, makanan siap saji, perlengkapan bayi dan lansia, pakaian khusus anak, mainan, serta paket ronce dibagikan kepada warga di kedua posko. Bagi anak-anak pengungsian, kehadiran relawan juga menghadirkan ruang aman sementara. Anak-anak diajak nonton film bersama, bermain musik, mewarnai, dan meronce sebagai upaya mengembalikan rasa aman dan keceriaan yang sempat hilang. Di sini relawan juga memberikan edukasi perlindungan diri dan pencegahan kekerasan seksual dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami anak. Harapan kami kan ke depan, saya mewakili Desa Lubuk Sidup ini, Kecamatan Sekrak, bangkit perekonomian kami mempunyai tempat tinggal yang layak, paling tidak ya adalah tempat tinggal yang bisa untuk menghidupi keluarga. Ada juga pencarian kami, mantap, pencarian kami juga hilang, Pak. Terutama saya, Pak, ada dari relawan Inggris menanamkan pohon kakao, coklat 800 batang juga terendam banjir mati, Pak. Maka harapan saya juga, saya dan masyarakat lain, perekonomian kami pulih segera. Adalah pekerjaan gitu buat desa kami, warga kami ini. Bagi orang tua, kegiatan ini paling tidak memberi ketenangan di tengah kelelahan dan kekhawatiran. Bukan hanya karena bantuan yang diberikan, namun mereka merasa anak mereka telah diperhatikan dan dilindungi. Warga berharap mereka perlahan dapat bangkit dan menata kembali hidupnya. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Bukit Gundaling jadi favorit wisatawan. Saksikan usai jeda berikut. Saudara, bagi Anda yang ingin menghabiskan libur akhir tahun, tidak ada salahnya mengunjungi Bukit Gundaling di Kota Brastagi, Kabupaten Karo. Di lokasi ini Anda dapat bersantai sembari menikmati keindahan panorama dari ketinggian. Bukit Gundaling di Kota Wisata Brastagi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih menjadi magnet bagi para wisatawan.
Sejumlah wisatawan dari berbagai daerah di Sumatera Utara memenuhi lokasi wisata ini untuk bersantai bersama keluarga sembari menikmati keindahan panorama dari ketinggian. Di lokasi ini juga disediakan sejumlah spot foto yang dimanfaatkan pengunjung untuk mengabadikan kebersamaan bersama keluarga. Salah seorang pengunjung mengaku memilih berkunjung ke Bukit Gundaling karena pemandangannya bagus dan tidak terlalu jauh dari kota wisata Brastagi. Udaranya masih sejuk, terus tempatnya pun enak, banyak juga tempat-tempat kreasinya, foto-fotonya. Itu aja sih biar supaya anak senang. Jauh terus apa ya, enak lah. Biasanya di saat libur akhir tahun seperti saat ini, jumlah wisatawan yang berkunjung akan meningkat tajam. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, bagi Anda yang ingin menikmati Danau Toba dari sisi berbeda, tak ada salahnya mengunjungi lokasi wisata Anugerah Indah Sipan. Di lokasi ini Anda dapat menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian. Terletak di Desa Sipan Tigaraja, Kabupaten Simalungun, lokasi wisata Anugerah Indah Sipan menjadi salah satu destinasi wisata favorit untuk menghabiskan liburan akhir pekan. Di lokasi ini, wisatawan disuguhi dengan keindahan panorama Danau Toba dari ketinggian. Tidak heran, lokasi ini menjadi lokasi favorit bagi wisatawan untuk bersuah foto. Berbagai fasilitas disediakan oleh pengelola. Salah satunya lokasi untuk berkemah yang cukup digemari wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini. Seperti yang dilakukan oleh Naila, salah seorang pengunjung asal Kota Medan yang memilih untuk berkemah. Menurutnya, lokasi wisata Sipan sangat nyaman untuk berkemah karena fasilitasnya yang lengkap. Dan yang pastinya tempat ngekemnya juga benar-benar nyaman banget kayak gitu. Fasilitas di sini juga udah lengkap. Jadi untuk yang mau ngecamp kayak saya itu cuman ya udah bawa tenda sama bawa peralatan untuk dimakan aja gitu Kak. Karena di sini kayak toilet, air bersih itu semuanya udah ada. Oh gitu. Kakak tahu dari lokasi ini dari mana? Dari media sosial dan dari teman dekat sih Kak. Karena dia memang seorang traveler dan dia merekomendasikan untuk ke sini gitu. Awalnya, lokasi wisata Anugerah Sipan ini hanyalah bukit hutan pohon pinus yang kemudian terbakar. Pasca kebakaran, lokasi ini dibenahi dan dijadikan lokasi wisata untuk umum. Untuk menikmati pesona wisata Anugerah Indah Sipan ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp5.000 per orang. Tim Liputan Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati hiburan di kawasan objek wisata. Salah satunya kebun binatang Kasangkulim. Di sini warga bisa melihat konservasi satwa langka. Sejak dimulai libur sekolah, peningkatan pengunjung di kebun binatang Kasangkulim terus bertambah. Masyarakat yang datang banyak dari luar daerah. Karena mereka ingin melihat satwa langka seperti buaya muara, kuda nil, hingga gajah Sumatera. Di tempat ini juga banyak wahana permainan seperti flying fox, lokasi swafoto hingga permainan anak. Untuk tiket masuk ke kawasan wisata ini juga sangat terjangkau. Rp30.000 untuk kategori dewasa dan Rp20.000 untuk kategori anak-anak. Pengelola kebun binatang Kasangkulim mengatakan peningkatan pengunjung sudah terjadi sejak tanggal 18 Desember 2025 lalu atau sejak awal liburan anak sekolah, dengan persentase peningkatan sekitar 30%. Peningkatan pengunjung untuk saat ini udah ada peningkatan dari tanggal 18 Desember kemarin, itu terhitung dari liburan anak sekolah, kalau dari weekday hari biasa. Pihak kebun binatang Kasangkulim juga mengaku akan menggelar berbagai kegiatan kesenian sebagai upaya menarik kedatangan pengunjung. Diharapkan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan, nantinya bisa memberikan dampak positif terhadap wisatawan, terutama anak-anak yang menikmati masa liburan sekolah. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar, Riau.
Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Gulai itik, menu favorit warga Panyambungan. Saksikan usai jeda. Hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi primadona bagi warga Kabupaten Mandailing, Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadukan gurihnya daging itik dijamin membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyambungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa apanya agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya? Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini, karena dulu pun masak pakai kayu bakar, biar nggak biar tahan lah dia. Aromanya pun, aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis. Dan dagingnya pun agak lembut, agak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyambungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke, siap Bang.
Untuk satu porsi, gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, kota Medan di Sumatera Utara dikenal dengan beragam kuliner khasnya. Salah satunya adalah ikan bawal asam manis. Menu ini sudah menjadi favorit warga sejak dahulu. Meski terlihat sederhana, warung ikan bawal asam manis di Jalan Martapura, Kota Medan tidak pernah sepi dari pengunjung. Warung yang berdiri sejak tahun 70-an ini awalnya menyajikan aneka menu masakan. Namun seiring waktu, menu ikan bawal asam manis menjadi menu andalan karena paling digemari oleh masyarakat Kota Medan. Kini, warung ikan bawal asam manis dikelola oleh generasi ketiga, tetapi tetap mempertahankan resep ikan bawal asam manis secara turun-temurun. Pengelola warung ikan bawal asam manis mengaku menggunakan tomat sebagai bumbu utama, kemudian ditambahkan cabai, bawang, serta racikan bumbu yang menjadi resep rahasia dari keluarganya. Berdiri sejak tahun 1970, dari mulai dengan kakek turun ke orang tua saya dan setelah ke saya sudah generasi ketiga. Itu bahan bakunya sih kita bahan utamanya kita pakai tomat. Tomat itu ya dicampur dengan cabai gitu, garam dan gula. Biasanya Bang yang makan di sini dari mana aja sini kita datang bisa ceritakan Bang? Kalau untuk pelanggan sini sih kebanyakan orang-orang kantoran ya, ada orang kantoran ya. Jadi dari keluarga, kalau untuk hari libur tuh keluarga gitu. Salah satu pelanggan warung ikan bawal asam manis mengaku, sensasi rasa segar dari kuah ikan bawal asam manis di warung ini tidak dapat ditemukan di lokasi lain. Udah sering makan sini Bu? Udah sering. Sejak kapan makan sini? Ya berapa ya, tahun berapa, dari musim mamaknya lah sini, mamaknya. Ini udah ganti anaknya kan. Jadi memang udah langganan udah ya? Lama, udah ya. Sejak bapak masih hidup udah sering kemari. Yang paling khas itu apa Bu dari masakan ini yang memang terasa beda sama yang lain? Ya gimana ya, kuahnya tuh. Memang nggak ada yang lain, kita buat pun di rumah nggak cocok. Nggak cocok? Lain. Ciri khasnya ya. Ciri khasnya ya? Iya gitu, ya itulah dia kuahnya tuh. Kalau ikan kan di mana ada, cuman kuahnya itulah ciri khasnya. Untuk satu porsi ikan bawal asam manis, pengelola mematok harga Rp50.000. Harga yang pantas untuk sensasi rasa yang lezat. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, di Desa Aik Saboan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ada sebuah warung kopi yang menawarkan wisata kopi. Di sini pengunjung dapat memetik kopi sebelum menikmatinya. Inilah warung kopi yang menyediakan konsep unik. Di sekitar warung ini ada lahan seluas 1 hektar untuk wisata petik kopi. Di lahan ini, pengunjung dapat merasakan pengalaman memetik kopi sebelum menyeruput kopi yang sudah diracik. Dengan panorama alam dan asri dapat memanjakan para pecinta kopi, apalagi pengunjung dapat membayar seikhlas hati. Kopi yang disuguhkan berupa olahan kopi Arabica dengan proses full wash dan menghasilkan sensasi fruity yang menjadi pilihan para penikmat kopi. Jadi, untuk rasanya keduanya sangat mantap. Kalau yang suka original, mungkin yang kopi hitam dengan gula aren ini oke. Oke Bang, selain cita rasa, lokasi di sekitar seperti apa? Iya, lokasi sekitar, karena ini dekat Cibio-bio ya, jadi sangat sejuk. Kemudian lebih untuk yang pencari ketenangan, yang suka baca, ya seperti saya yang suka menulis, bolehlah datang ke sini. Bisa sambil berwisata, berekreasi, sambil ngopi dan sambil makan. Oke Bang. Awalnya pemilik warung Dirtiawati harahap sekedar menanam kopi, kemudian muncul ide mengolah serta menyuguhkan olahan kopi miliknya beberapa tahun lalu. Respon positif pengunjung membuat Dirtiawati memilih bertahan menjalankan usahanya.
kopi, kita menyediakan jenis kopi Arabica dan Robusta. Arabica itu ada beberapa proses pengolahan, salah satunya natural, wine atau fruity, lebih banyak dikenal orang, dan yang biasa untuk diminum adalah full wash. Konsepnya seperti apa, Kak? Konsep sejauh ini di Tiana adalah minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kenapa konsep ini dibuat? Biar masyarakat luas bisa mencicipi kopi yang enak. Jika kita buat patokan harga, maka akan orang sekitar merasa itu tidak wajar dengan harga segitu. Karena Tiana Coffee itu tempatnya berada di daerah. Memberi pengalaman memetik kopi sekaligus menyediakan lokasi wisata kebun kini menjadi pilihan wisatawan saat melintas di Tapanuli Selatan. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, jika Anda berkunjung ke Kota Medan, tak ada salahnya mencicipi minuman teh susu telur di Jalan Bromo, Kota Medan. Selain menjanjikan rasa yang segar, pengunjung juga dapat melihat proses pembuatan yang cukup unik karena menggunakan mesin jahit. Berbagai cara dilakukan pedagang untuk mendapatkan cita rasa khas dagangannya. Di warung teh susu telur TST milik Jamal ini, pengolahan minuman segar TST dilakukan dengan menggunakan mesin jahit sebagai alat adukan. Berbeda dengan warung lainnya dengan menu serupa, di sini Jamal sengaja menggunakan mesin jahit listrik sebagai alat pengaduk minuman. Selain rasa, cara pengolahannya juga unik dan berbeda dengan pedagang lainnya. Putaran cepat mesin itulah yang menciptakan buih lembut dan rasa khas yang sulit ditiru. Setiap pagi banyak warga yang berdatangan, ada yang datang untuk sarapan ringan, ada pula yang hanya ingin minum TST. Pengunjung biasanya bercengkrama dengan rekan sejawat. Adi, salah seorang pengunjung, mengatakan selalu senang mampir ke TST Jamal karena rasanya pekat dan enak. Kebetulan ini Jalan Bromo ini TST Jamal ini lebih terasa. Dan satu lagi menikmatinya di sini bisa kita mau sampai santai dari jam 9 ini sampai jam 10 pun nggak ada keberatan yang ingat. TST Jamal tak hanya menawarkan kehangatan suasana, tapi juga khasiat dari telur bebek yang digunakan sebagai bahan utama. Minuman ini dinilai mampu menambah stamina dan menjaga kesehatan tubuh. Warung ini memiliki 15 varian TST mulai dari TST hijau, TST tape hingga TST jamu. Harga pun bersahabat mulai Rp12 hingga Rp15.000 satu gelasnya. Oh, ini pakai mesin kayak membantu lah, kayak lebih cepat gitu kan daripada manual. Nah, dalam proses pengerjaannya ini bisa berapa cepat ya nih, Kak? Kalau pakai mesin ya kurang lebih 3 menit sampai 5 menit gitulah. Nah, kita di sini Kak ada berapa varian Kak untuk TST? Ada 15 varian rasa. Apa aja variannya? Tape, TST jamu, TST banrek, cappuccino, Milo. Warung TST Jamal ini cukup dikenal dan sudah menjadi tempat sederhana bagi warga Medan yang ingin melepas penat. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sakit hati, anak di Kota Medan bunuh ibu kandungnya. Saksikan setelah jeda. Kasus anak bunuh ibu di Kota Medan, Sumatera Utara mendapat titik terang. Kasus ini dilatar belakangi amarah dan sakit hati usai game online anak dihapus oleh ibunya. Dalam konferensi pers yang dilakukan Kapolrestabes Medan diungkapkan pelaku anak yang masih berusia 12 tahun memendam amarah kepada ibunya akibat aksi kekerasan yang dilakukan kepada kakak dan ayahnya. Selain itu, pelaku anak sakit hati karena game online dihapus oleh korban. Juga pelaku anak juga kerap menonton tayangan yang memuat aksi kekerasan. Ada keterangan 37 saksi dan ahli yang diperiksa dalam kasus ini. Saksi warga mengatakan hubungan keluarga korban tidak harmonis dan juga jarang bersosialisasi dengan tetangga sekitar.
Beberapa barang bukti diamankan, diantaranya 2 pisau dan pakaian yang digunakan saat peristiwa itu terjadi. Dari pemeriksaan psikologis yang dilakukan, tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan yang dialami oleh pelaku anak. Pelaku anak sendiri sudah mendapat pendampingan dari pihak terkait. Adapun pasal yang diterapkan dalam kasus ini adalah tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pada season kills others menggunakan pisau. Dan menonton serial anime DC pada saat adegan pembunuhan menggunakan pisau. Emir Syapurba, Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kementerian Kehutanan bersama KBRI Bangkok berhasil memulangkan 4 individu orang utan korban perdagangan ilegal satwa liar dari Thailand ke Indonesia. Saat ini ke-4 orang utan tengah berada di pusat rehabilitasi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Serah terima resmi dilakukan oleh pemerintah Thailand kepada pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI Bangkok pada 23 Desember 2025 di Bandara Internasional Suparnabhumi, Bangkok. Keempat individu orangutan tersebut merupakan korban perdagangan ilegal satwa liar yang berhasil digagalkan oleh pihak berwenang di Thailand pada bulan Januari dan bulan Mei 2025. Pada saat penyitaan, umur keempatnya diperkirakan masih kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya, orangutan tersebut ditetapkan oleh Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation Thailand sebagai barang bukti penyelundupan satwa liar. Berdasarkan identifikasi fisik dan tes DNA, 4 orang utan tersebut terdiri atas 3 orang utan Sumatera, 2 jantan dan 1 betina, serta 1 orang utan dari Tapanuli yang berkelamin betina. Setibanya di Indonesia, 4 satwa yang dilindungi itu melanjutkan perjalanan ke pusat rehabilitasi di Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Perjalanan dilakukan menggunakan mobil dan juga sampan saat melewati sungai. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, mengatakan seluruh orangutan dinyatakan sehat dan stabil, serta akan menjalani proses rehabilitasi dan asesmen lanjutan sebelum dilepas liarkan kembali ke habitat alami. Nanti satwanya orangutan ini akan diobservasi dulu, diperiksa kesehatan oleh tim dokter yang ada di SRA ini. Kita karantina sekitar 14 hari mungkin ya dok ya, 14 hari, baru nanti kita pindahkan ke kandang karantina. Dan dia akan memulai proses rehabilitasi sampai asesmen lagi, baru kemudian nanti ke kandang sosialisasi di mana dia bisa bersosialisasi dengan yang lain, tapi juga di sela-sela itu tetap ada program sekolah hutan, forest school dan lain-lain untuk mengasah lagi instingnya di alam liar. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mencegah perdagangan ilegal satwa liar melalui kerjasama lintas lembaga negara dan penegak hukum. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini tengah mencari lokasi untuk pembangunan hunian sementara untuk warga terdampak banjir Sumatera beberapa waktu lalu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan pihaknya sedang melakukan survei lokasi yang ideal untuk pembangunan hunian sementara yang nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai lokasi hunian tetap sehingga tidak perlu memindahkan warga lagi. Dana pembangunan Huntara diperoleh dari APBN untuk jumlahnya masih dalam pendataan pemerintah kabupaten kota yang terdampak. Selain permukiman warga, lebih dari 40.000 hektar lahan pertanian rusak di Sumatera Utara akibat bencana hidrometeorologi ini. Gubernur Sumatera Utara menegaskan perbaikan penggantian lahan pertanian akan ditanggung oleh negara. Penyediaan bibit hingga alat dan mesin pertanian nantinya akan ditanggung oleh negara. Pak Menteri Pertanian sudah menyampaikan untuk area pertanian terdampak ini akan ditanggung oleh negara, baik yang gagal panen ataupun yang area lahannya tertimbun, karena kemarin saya sudah sampaikan ya. Nah ini nanti pemerintah pusat, Pak Menteri menyampaikan ini akan dibuat pengolahannya seperti cetak sawah baru, karena tadi timbunannya sudah di atas 2 meter. Akan dibuat penanganannya seperti cetak sawah baru. Cetak sawah baru itu apa saja? Nah,
pertama dari penganggarannya, pastinya dari bibitnya, habis dari alsintannya. Lokasi dan total jumlah huntara dan luas lahan pertanian masih dalam proses pendataan. Semester pertama tahun 2026 ditargetkan akan selesai. Rogana Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Untuk mengatasi krisis air bersih pasca bencana banjir dan longsor di Aceh, Satuan Tugas Universitas Syekh Kuala mengerahkan tim membantu membersihkan sumur warga dari endapan lumpur serta membangun sumur bor di 4 lokasi terdampak banjir di Aceh. Pasca banjir dan longsor di Aceh, salah satu kebutuhan mendesak yang sangat dibutuhkan warga adalah air bersih. Sudah sebulan pasca bencana, warga masih kesulitan mendapatkan air bersih, baik untuk membersihkan rumah maupun pemakaian rumah tangga. Untuk merespon hal itu, Satuan Tugas Universitas Syekh Kuala Senyar membantu membersihkan 477 sumur dari sisa endapan lumpur, 284 sumur di Pidijaya, dan 193 sumur di Biren. Sementara itu, Satgas Universitas Syekh Kuala Senyar juga membangun sumur bor di 4 titik lokasi terdampak seperti Pidijaya dan Biren. Ya, kita menyadari karena juga terjadinya banjir dan tanah longsor dan lumpur seperti ini menutup sumber-sumber air ya, termasuk sumur ya, dan juga mungkin di sungai sendiri tidak bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi ketersediaan air bersih menjadi kendala utama. Jadi beberapa langkah kita lakukan. Pertama, sumur yang sudah tertutup lumpur tadi kita kuras ya, kita bersihkan sehingga dengan adanya bantuan air bersih maupun pembersihan sumur, warga bisa kembali ke rumah untuk membersihkan perabotan dari sisa-sisa lumpur banjir serta bisa kembali beraktivitas. Rencananya tim ini juga akan membantu menormalisasi daerah aliran sungai, bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait. Tim Liputan Kompas TV, Banda Aceh. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya. Assalamualaikum.